Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 8 Agustus 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kamu pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan bersiap dan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang baru kita dengarkan berbicara tentang perbuatan baik, yakni ketaatan. Yesus menunjukkan sikapnya yang taat pada Bapa dan aturan yang ada. Yesus melakukan banyak hal yang baik dengan bersikap bahwa jangan sampai dirinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus memberi teladan kepada kita supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, yakni supaya kedatangan kita itu atau kehadiran kita itu tidak menjadi perguncingan bagi orang lain atau menjadi penghalang bagi mereka. Dalam hidup sehari-hari kita tahu dan kita sadari setiap warga negara yang baik membayar pajak bumi. Setiap warga gereja yang baik juga memberikan sumbangan sukarela atau kewajiban-kewajibannya sebagai anggota gereja. Namun itu semua kita lakukan demi kelancaran kehidupan sehari-hari. Sikap Yesus yang taat membangun kesadaran bagi kita pendengarnya bahwa selalu menunaikan kewajiban kita sebagai syarat untuk mendapatkan hak. Kita sebagai anggota gereja tidak hanya membayar secara materi, tetapi juga kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota yang baik, yakni bertekun, mendengarkan dan membaca, meresapkan sabda Tuhan. Juga kita melaksanakan perintah Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dari kita, yakni mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Karena kita telah terlebih dahulu mendapatkan cinta dari Tuhan, maka kita berbagi cinta kepada orang lain. Sebagai anggota gereja, setiap hari Minggu kita wajib pergi ke gereja, beribadat bersama dengan sesama kita, mengikuti perayaan Ekaristi. Kesempatan untuk berkumpul dan berdoa bersama dengan sesama.
Juga sebagai warga gereja yang baik, kita menolong sesama. Tidak harus secara materi, tapi juga mungkin perhatian, sapaan, mendoakan mereka. Yang penting adalah kita berguna bagi orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Dalam keluarga juga banyak yang menjadi kewajiban kita. Seorang bapak kewajibannya apa di dalam keluarga? Seorang ibu kewajibannya apa di dalam keluarga? Seorang anak kewajibannya apa dalam keluarga? Ketika kita melakukan kewajiban itu, barulah kita dengan bangga menerima atau mendapatkan hak kita. Maka kita tidak menjadi perguncingan bagi orang lain. Bahkan mungkin ketika kita melakukan kewajiban kita, orang lain bangga dan ikut seperti yang kita lakukan. Demikian juga dalam negara kita. Sebagai warga negara yang baik, kita membayar pajak. Karena kalau kita tidak membayar pajak, pemerintah mau membangun, mengembangkan negara kita ini sulit. Sehingga ketika kita membayarkan pajak, pemerintah membangun, mengembangkan negara kita ini dengan mudah. Itu semua demi kelancaran kehidupan bermasyarakat, bernegara. Maka ketika kita mampu menjadi orang yang berguna bagi orang lain, kita membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota gereja yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, sehingga hidup kita menjadi rukun, menjadi damai. Mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari diri kita sendiri sebagai orang beriman, sehingga kita dapat mendapatkan hak kita dengan bahagia. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.